2 tahun kita kembali lagi. Bahwasan kita tahu betul dari 65 sampai ke 98 itu kita dibawa ke zaman rezim otoriter, dan hari ini memang kalau kita pakai ciri-cirinya memang sudah otoriter betul. Dari cara mengelola anggarannya, cara menggunakan aparatur negaranya, semua sangat-sangat terstruktur begitu. Nah, bagaimana peran militernya? Nah, sehingga sampailah kepada kasus Andri Yunus ini. Kan nggak mungkin ucuk-ucuk disiram. Gak mungkin dia tiba-tiba datang disiram aja. Pasti ada yang Andri Yunus lakukan sehingga mengganggu bisnis yang dijalankan oleh TNI. Misalnya kalau dulu Munir, Marsina mati itu kan dibunuh kan karena memang mereka melawan rezim otoriter, rezim Soeharto. Artinya rezim yang dipimpin oleh militer itu sendiri. Nah, sekarang dipimpin oleh militer juga. Nah, kemudian si Andri Yunus ini kan memang sangat aktif ya. Dan kemudian memang dia pun memang beberapa kali melakukan gugatan revisi undang-undang TNI. Undang-undang TNI dia melakukan gugatan di MK JR. Terus dia juga yang pertama kali yang begitu viral ketika pembahasan undang-undang TNI. Nah, artinya kan jejak dan track record dari Andri Yunus ini kan jelas gitu. Dia memang melakukan itu dan Kontras punya pengalaman itu. Nah, yang bagi kita akhirnya kita berpikirnya begini, sekelas Kontras, selevel Kontras aja disiram gitu loh. Apalagi kita. Mereka adalah NGO lama dan punya pengalaman bertarung dengan militer. Nah, artinya mereka pun juga mengalami hal-hal yang sama. Nah, kemudian ketika kita melihat ya kasus Andri Yunus ini kan memang dari kepolisiannya melapor lain, terus dari TNI-nya lain. Sebenarnya bukan masalah itu sebenarnya. Tapi ini ketidakmampuan kepolisian. Ketika situasi begini, polisi membicarakan supremasi sipil. Tapi 10 tahun kan kawan-kawan tahu betul bagaimana kita ngalamin sendiri ya, reformasi di korupsi, omnibus law dan lain-lain itu kan di tangan polisi semua. Nah, maksudku sebenarnya di hal ini yang paling kita fatalkan. Ini kan kalau anak hukum tuh dia melek. Kalau anak hukum dia akan mempertanyakan kenapa kasus ini diserahkan ke Danpom. Ya oke lah kalau kita pakai analisis politik dan lain hal, ada tekanan dan intimidasi. Terlepas daripada itu dulu. Tapi kalau memang dia pakai perspektif hukum pidana, dia harus ke JPE dulu yang menyerahkan. Entah mau dia militer atau apapun. Sehingga muncullah tuntutan. Bagaimana sih peradilan militer? Karena tuntutan masyarakat sipil ini kan ada 2 poin yang paling penting sebenarnya. Adalah tim yang akan disiapkan sebagai tim investigasi untuk mengusut